Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita mengakses laporan. Nah, jadi setiap kita selesai bermain game atau memberikan kuis ke siswa, tentu kita ingin mendapatkan laporan yang lengkap dari hasil pengerjaan tersebut. Nah, untuk mengaksesnya, kita bisa langsung ke menu hasil di sebelah kiri ya. Nah, kemudian di sini semua kuis yang sudah kita selenggarakan akan muncul, gitu ya. Nah, kita pilih mana kuis yang betul-betul eh, ingin kita cek gitu, karena mungkin banyak gitu ya Bapak Ibu, mungkin setiap hari bermain dengan, siswanya gitu. Nah, sebetulnya kalau kayak tadi kasus ini kuis yang sama judulnya, Bapak Ibu bisa rename, judulnya supaya tidak tertukar antar kelas misalnya bisa kita atur di sini gitu ya. Nah, tapi selain itu saya ingin sampaikan dulu yang paling utama, bahwa di Quizizz itu kita ada 3 format laporan, yaitu laporan dalam bentuk website seperti yang saat ini kita akses gitu ya, kemudian dalam bentuk PDF, dan juga dalam bentuk Excel. Nah, sekarang kita akan fokus dulu bagaimana mengakses semua fitur laporan dalam bentuk, website. Nah, di sini kita melihat ada 4 fitur, tapi yang sebenarnya bisa kita akses ada 3, yaitu berdasarkan fitur peserta, pertanyaan, dan keseluruhan. Pada fitur peserta kita bisa lihat langsung di sini, ini diurutkan berdasarkan skor. Nah, ini yang sangat penting di Quizizz Bapak Ibu, bahwa di Quizizz Bapak Ibu, saran saya sih abaikan saja skor, ya, karena skor ini hanya untuk seru-seruan aja. Kalau untuk penilaian Bapak Ibu, lihat akurasinya ini, ketepatan yang persen-persen. Karena yang persen-persen ini selalu antara 0 sampai 100%, sedangkan kalau skor itu tergantung kecepatan, benar beruntun, power up, dan sebagainya, agak kompleks tuh. Nah, jadi kita fokus ke ketepatannya, dan kalau kita ingin urutkan berdasarkan ketepatan, kita pilih ketepatan. Kalau kita ingin berdasarkan nama depan, biasanya di Indonesia ya, kita absen itu berdasarkan nama depan, kita pilih berdasarkan nama depan gitu. Nah, ini sudah diurutkan berdasarkan nama depan. Nah, ini adalah fitur yang pertama, kita bisa juga lihat yang kedua, yaitu berdasarkan pertanyaan. Nah, berdasarkan pertanyaan kita bisa lihat misalkan nomor 1 ini pilih yang mana kencur, gitu kan. Terus ada A, B, C, D. Nah, kemudian kita bisa lihat nih, mana yang menjawab A berapa, yang menjawab B, C berapa, dan yang menjawab benar D berapa. Tuh. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ketika siswa salah itu mereka itu banyak terjebaknya di pilihan yang mana. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini fitur yang menarik banget sih, banyak guru-guru yang suka, yaitu adalah fitur keseluruhan. Artinya di sini atau overview ya, itu kita bisa melihat soal mana sih yang sudah sangat dikuasai oleh siswa. Contoh ini soal nomor 2 dan nomor 3, akurasinya lebih dari 80%, tapi nomor 1 dan nomor 9 ternyata banyak yang masih salah. Nah, di sini kita kalau ini penting banget ya analis butir soal gitu ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini kita masih belum paham di tema ini, seperti itu. Nah, untuk topik ini kita abaikan saja karena ini baru tersedia buat Amerika Serikat ya, jadi kita abaikan dulu. Nah, sedangkan kita bisa mengakses fitur laporan ini dengan klik unduh, ini akan kita dapati, bentuk laporannya dalam bentuk Excel. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu di dalam bentuk Excel ini ada 2 sheet ya, nih. Bapak bisa lihat di bawah, sebelah kiri bawah. Ini ada 2 sheet, jadi Bapak Ibu kalau saya langsung lihat yang sheet kedua aja karena ini lebih, apa ya, lebih enak aja gitu, lebih simpel gitu. Yang pertama ini kalau saya lihatnya agak wordy banget ya, agak banyak gitu, tabelnya. Nah, di sini kita bisa lihat langsung akurasinya, nama-nama juga udah ada di sini. Lebih editable juga, lebih gampang diedit kalau sudah di Excel gitu. Kalau di website kan kita, tampilannya bagus tapi kita nggak bisa ngedit-ngedit gitu ya. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu ingin dalam bentuk PDF, bisa ini pilih cetak dan dicoba semua, bisa dicoba semua ini tiga-tiganya. Misalnya saya mau berdasarkan ringkasan peserta, saya pilih tadi ringkasan peserta. Nah, maka ini sudah siap disimpan sebagai PDF atau di-print. Nah, ini, balik lagi kalau nggak ada pilihan simpan sebagai PDF-nya diklik di sini ya, cari yang save as PDF gitu, pasti ada kok. Itu kalau terutama yang Windows ya, apa namanya, perangkatnya. Nah, ini kayak gini, nah ini bisa disimpan sebagai PDF, kemudian nanti klik simpan. Ini ya, klik simpan, nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung PDF-nya di, download atau di dokumen, tergantung biasanya Bapak Ibu kalau download dokumen itu biasanya muncul di mana. Itu aja sih terkait fitur-fitur di Quizizz, jadi silahkan dieksplor karena
penting banget, apa namanya, di Quizizz ini kita untuk mengeksplorasi semua fitur laporannya, karena memang fitur laporan di Quizizz ini termasuk fitur yang unik gitu ya, kayak tadi ada analisis butir soal yang mungkin Bapak Ibu tidak temukan di platform-platform lainnya. Oke, makasih, semoga video ini bermanfaat ya Bapak Ibu, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.